Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas penelitian saya dalam memproses data menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan adalah versi ke-26. Judul penelitian saya adalah pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 1 dalam mata kuliah bisnis dan praktikum dengan dosen Bu Angela Dirman. Dalam pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas itu, dalam pengolahan datanya terdapat uji-uji yang terdapat sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis deskriptif, lalu yang kedua uji asumsi klasik. Di dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga terdapat uji kesesuaian model. Di dalam uji kesesuaian model terdapat uji koefisien determinasi atau R-square. Lalu yang kedua uji koefisien regresi secara simultan atau uji F. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Di dalam uji hipotesis terdapat uji parsial atau uji T. Lalu ada uji analisis regresi linear berganda. Lalu cara yang pertama adalah kita membuat tabel Excel dulu dan cari-cari nama perusahaan. Di sini saya sudah mencari nama perusahaan yang saya pilih, yaitu ada Adira Dinamika Multifinance, Astra Agro Lestari, Astra Auto Parts, Dharma Henwa, Gudang Garam, Primarindo Asia Infrastruktur, PT Buyung Putra Sembada, PT Campina Ice Cream Industri, PT Sentra Food Indonesia, PT Sarana Sentral Bajatama. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan tersebut. Kita cari laporan keuangannya dan masukkan rumus yang sesuai judul tadi saya kasih tauin pertama kali di awal, yaitu profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas. Kita cari yang pertama adalah rumus likuiditas. Kenapa pertama kita cari rumus likuiditas? Karena dalam judul profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas, koefisien Y-nya, variabel Y-nya terdapat di likuiditas dan variabel X-nya terdapat di profitabilitas dan leverage. Kita cari pertama variabel Y-nya, yaitu variabel likuiditas. Rumusnya itu adalah current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liability. Jadi caranya kita cari di laporan keuangan PT-PT tersebut, kita cari current assetnya dan current liability-nya lalu dibagi. Misalkan PT Adira Dinamika current assetnya sekian, current liability-nya sekian, kita bagi current asset dibagi current liability, dapat current ratio-nya hasilnya segini. Sudah cari semuanya, kita lanjut ke rumus profitabilitas, yaitu return on asset. Return on asset itu rumusnya laba bersih dibagi total aset. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Lalu ke leverage. Leverage itu debt equity ratio. Rumusnya total utang dibagi ekuitas, sama caranya. Lalu masuk ke tabel SPSS. Nah, ini adalah rekapan dari yang sudah kita kerjakan tadi, tahun 2018 dan tahun 2019. Ini sih bebas tahunnya, sesuai kalian ambil tahun berapa aja. Saya mengambil tahun 2018 dan tahun 2019. Setelah kita rekap semua, lalu ini kita copy semua, Ctrl C, bisa klik kanan copy, lalu paste di SPSS-nya. Ini saya menggunakan SPSS versi ke-26. Kita copy aja di sini, Ctrl V. Nah,
Sesuai udah muncul kayak begini, kita ke tabel variable view. Lalu klik name-nya sesuai tadi. Yang pertama adalah CR, lalu kedua ROA, ketiga DER. Ini desimalnya boleh bebas berapa aja. Saya akan pakai desimal ke-6, desimalnya 6, sama desimalnya 6. Labelnya sama, CR, ROA, dan DER. Lalu ke measure-nya scale, dan scale. Oke. Kalau sudah, balik ke data view. Oke. Lalu kita mulai proses data dengan uji-uji yang berikut ini. Yang pertama adalah kita mencari analisis deskriptif. Uji analisis deskriptif itu caranya adalah pergi ke analyze, lalu deskriptif statistik, kita pilih deskriptif. Masukkan variabel-variabel ini semua. Caranya klik shift, langsung klik yang DER, masukkan ke sini, lalu klik OK. Nah, dapat kan hasilnya? Ini caranya, langsung aja kita copy, klik gambarnya dulu, Ctrl C, masuk ke sini, ke Word, kita copy, Ctrl V. Oke, dapat. Oke, dapat. Lalu kita cari uji asumsi klasik yang uji normalitas data. Caranya adalah kita kembali lagi ke SPSS. Lalu klik analyze. Kita cari dulu ke regression, linear, dependent. Dependentnya itu masukkan ke variabel Y. Variabel Y tadi kan adalah CR. Kita masukkan. Lalu independennya itu adalah variabel X. Variabel X-nya ada 2, ROA dan DER. Kita pilih, lalu masukkan. Kita pilih save. Lalu kita centang yang unstandardized. Lalu klik OK, continue, lalu klik OK. Oke. Setelah dapat ini, muncul res 1. Res 1, lalu balik lagi ke analyze. Kita pilih non-parametric test, lalu ke legacy dialog, kita pilih yang one sample KS ini. Kita pilih yang tadi sudah muncul, yang unstandardized res 1 ini, residual 1, res 1, kita pilih, masukkan, kita pilih OK. Oke, dapat yang namanya one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini kita klik aja, lalu kita copy sama caranya. Kita masukkan ke uji normalitas data. Nah, sudah dapat. Ini kita hapus. Lalu yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas caranya adalah lalu analyze, klik analyze, ke regresi, klik linear, ininya masih sama, dependennya CR, independennya ROA dan DER. Tadi kan kalau kita cari uji normalitas data kan kita klik yang save. Nah, kalau uji multikolinearitas kita klik yang statistik. Lalu pastikan kita mencentang estimate, model fit,
collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Pastikan kriteria keempat ini sudah dicentrang. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, sudah jadi. Kita pilih yang koefisien. Kita klik yang koefisiennya, kita copy, lalu pindahkan ke uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas. Kita atur dulu. Untuk uji multikoliniaritas ini, yang dilihat hanyalah ini, collinearity statistik, nilai tolerance, dan nilai FIF. Ini kita boleh delete, boleh juga nggak apa-apa kalau nggak di delete, asalkan kita tahu untuk uji multikoliniaritas ini yang diambil hanya nilai tolerance dan nilai FIF. Oke, lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini caranya adalah ke analyze, ke non-parametric test, legacy dialog, ke runs. Kalau yang uji normalitas data tadi, kita ke one sample KS. Nah, kalau untuk uji autokorelasi, kita ngambilnya kliknya yang runs. Kita klik, kita pilih unstandardized res 1, tuh ada keterangannya res 1. Kita klik, kita pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Dapat. Caranya sama, kita copy lagi ke Word, enter, lalu sip. Lalu uji heteroskedastisitas. Kalau ini ambil saja dari yang hasil output tadi kita. Oh iya, kalau buka SPSS itu kita terdapat langsung 2 tab keluar. Jadi yang pertama tab data kita, yang kedua tab hasil output yang kita tadi proses-proses tadi. Oke, lanjut ke pembahasan. Kita uji heteroskedastisitas itu ambilnya dari yang output ini. Lalu kita klik yang koefisien ini. Nih. Kalau tadi kan yang uji multikoliniaritas itu kan yang diambil kan nilai toleransi sama nilai FIF-nya. Tadi ini uji itu kan nilai toleransi sama nilai FIF-nya. Kalau uji heteroskedastisitas kita ambil juga semuanya dulu. Kita klik. Kita copy. Tapi yang diambil hanyalah sampai nilai T sama nilai sig-nya. Nilai toleransi dan nilai FIF-nya itu tidak diambil. Kalau uji multikoliniaritas sebenarnya hanya perlu cuma nilai toleransi sama nilai FIF. Ininya dihapus. Boleh, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Kalau uji heteroskedastisitas yang diambil hanyalah sampai nilai T dan sig. Itu perbedaannya. Ini dihapus nggak apa-apa, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, uji kesesuaian model. Yang pertama adalah uji koefisien determinasi atau R-square. Uji ini kita tinggal ambil aja ke yang model summary. Kalau kita ribet scroll begini, kita cari langsung ketik aja di sini. Klik aja di sini yang model summary. Nah, muncul deh. Lalu kita tinggal copy. Caranya sama. Copy. Jadi deh. Lalu kita cari yang uji koefisien regresi secara simultan atau uji F.
Kita cari di sini yang ANOVA. Nih, bawahnya yang ANOVA. Kita tinggal copy, paste. Biar kelihatan. Nah, udah. Lalu yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah uji parsial atau uji T. Ini sama. Kita ambil yang koefisiennya. Kita copy. Ini kita ambil semua. Kita copy. Ini kita ambil semua. Nah, nggak ada yang dihapus. Ini kita ambil semua. Ini kita hapus dulu. Ini lalu yang selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Kalau analisis regresi linear berganda ini sudah tidak melihat di SPSS. Kita membuat rumusnya. Rumusnya adalah tadi kan kita judulnya kan pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap likuiditas, dan variabel Y-nya itu adalah likuiditas, yaitu current ratio. Kita klik di sini, current ratio sama dengan nilai konstan 2343 ditambah nilai ROA sebesar 12483. Kenapa ditambah 12483? Karena nilai ROA-nya adalah positif. Jadi nilai konstan ditambah 12483, kita kasih keterangan ROA. Lalu dikurang 0,121 DER. Kenapa dikurang? Karena nilai DER-nya adalah negatif. Lalu ditambah nilai standar errornya, nilai konstan standar error sebesar 1329. Oke, kenapa ditambah? Karena nilai standar errornya adalah positif. Oke, kali ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu tugas besar 2, lanjutan dari tugas besar 1. Dalam tugas besar 2 ini adalah untuk menerangkan atau menjabarkan dari hasil-hasil uji-uji yang kemarin saya lakukan di tugas besar 1. Kali ini terdapat ada perubahan data, karena untuk menyesuaikan agar data saya itu menjadi normal atau menjadi dapat diterima. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu uji analisis statistik deskriptif. Kita akan menerangkan ini, kita jabarkan di uji analisis statistik deskriptif. Yang ini kita bisa cari di Google pengertian uji analisis statistik deskriptif. Ini kita menggunakan 20 sampel, maka kita tulisnya sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 20 sampel. Statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 yang meliputi jumlah sampel N, nilai terendah minimum, nilai tinggi maksimum, nilai tengah, dan nilai standar deviasi. Data saya mengolah datanya menggunakan SPSS versi ke-26. Lalu hasil-hasil uji statistik deskriptif ini kita jabarkan seperti berikut. Ini. Yang pertama, likuiditas, current ratio.
Yang diproksikan itu artinya itu yang diukur dengan menggunakan current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Ini adalah pengertian atau perhitungan current ratio itu untuk gunanya untuk apa? Itu bisa dicari di Google. Terus lanjut ke hasilnya. Nih, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai terendah minimum sebesar 0,6529. Ini untuk yang likuiditas sebesar ini dicari dimiliki oleh PT siapa dan pada tahun berapa. Ini di data saya ini 0,6529 ini dimiliki oleh PT Unilever Indonesia di tahun 2019. Hal ini berarti aktiva lancar Unilever Indonesia di tahun 2019 sebesar 65,29%. Dijadiin persen karena kita menghitung rasionya dari total utang lancarnya. Kenapa aktiva lancar dan total utang lancar? Karena itu adalah rumus perhitungan current ratio. Lalu nilai tertinggi sebesar 4,6577 dimiliki oleh PT Kalbe Palma pada tahun 2018. Ini data-data ini kita cari di Excel yang sudah kita kerjakan kemarin. Sama seperti ini, kita cari persentasenya sebesar 4,5% dari utang lancarnya. Lalu nilai rata-rata atau MEAN sebesar 2,1235 dan nilai standar deviasinya 1,145. Sehingga dapat diartikan nilai rata-rata lebih besar dibanding dengan standar deviasi. Lalu yang kedua ada profitabilitas yang diproyeksikan dengan perhitungan return on asset atau ROA. Nah, ini tujuannya bisa juga dicari di Google. Lalu ke hasil statistiknya sama kayak tadi, nilai terendah minimum sebesar, kita lihat nilai ROA-nya 0,0090. Kita cari di Excel itu oleh punya PT siapa, di tahun berapa. Kalau punya saya ini PT Astra Agro Lestari di tahun 2019. Hal ini berarti laba bersih PT Agro Lestari pada tahun 2019 sebesar 0,90% dari total asetnya. Nilai tertinggi maksimum sebesar 0,4531 yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia pada tahun 2018. Hal ini berarti laba bersih Unilever Indonesia pada tahun 2018 sebesar 45,31% dari total asetnya. Nah, rata-rata MEAN dicari 0,1120, standar deviasinya 0,1070. Sama leverage juga sama. Yang diproyeksikan dengan menggunakan perhitungan debt equity ratio. Ini gunanya bisa di searching di Google, bisa browsing. Sama hasil statistik ini menunjukkan nilai terendah sebesar 0,184 dicari. Kayak gitu, sama seperti yang atas-atasnya. Oke, lanjut ke perhitungan uji normalitas data. Ini uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Ini hasilnya. Uji normalitas data itu kita lihat dari nilai asymptotelnya. Nilai asymptotelnya harus di atas 0,05 agar data tersebut bisa dikatakan normal. Nilai asymptotelnya harus di atas 0,05 agar dapat dikatakan normal. Kalau di bawah 0,05 data tersebut tidak normal dan harus menyesuaikan lagi, bisa diganti pengukurannya atau bisa ditambahkan dengan
bisa ditambahkan tahunnya bisa ditambahkan, atau pengukurannya bisa diganti dengan menggunakan pengukuran lain. Kalau pengukuran lainnya itu seperti ROA diganti dengan ROI dan lain-lain kayak gitu. Berarti kita jabarkannya berdasarkan tabel 4,2 hasil uji normalitas data residual menunjukkan nilai asumsi total sebesar 0,2 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal sehingga model regresi dapat diterima. Kita lanjut uji multikolinearitas. Ini uji multikolinearitas, ini definisinya bisa dicari di Google. Kalau uji multikolinearitas ini nilai toleransinya harus di atas 0,10 atau 0,1, nilai FIF-nya di bawah 10. Oke. Ini kan kemarin kita ambil dari tabel koefisiennya, kita lihat di nilai toleransi sama nilai FIF. Kalau punya saya ini datanya nilai toleransinya adalah di atas 0,1, berarti dapat diterima. Nilai FIF-nya di bawah 10. Berarti kita jabarkan berdasarkan tabel 4.3 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance value di atas 10 dan hasil FIF-nya di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kalau nilai toleransinya di bawah 0,10 dan nilai FIF-nya di atas 10, berarti itu terjadi multikolinearitas dan datanya tidak dapat diterima. Kita bisa ngitung ulang lagi, atau kita cek terdapat kesalahan di perhitungan di Excel, atau kita bisa ganti pengukurannya. Lalu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Rantes. Ini bisa dicari di Google juga. Ini hasil uji autokorelasinya, kita ambil tabel Rantes. Kita lihat nilai asumsinya harus di atas 0,05. Nilai asumsinya harus di atas 0,05. Berarti kita jabarkan berdasarkan tabel 4,4 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai tesnya adalah nilai tes value-nya 0,1981. Ini sebenarnya nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Yang penting dengan nilai asumsi totalnya lebih besar dari 0,5. Ini nilai asumsi saya sebesar 1, yang berarti tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak terjadi secara acak atau random. Dengan kata lain, tidak terjadi autokorelasi. Lalu uji yang berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glaser. Regresi yang baik harusnya tidak heteroskedastisitas jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dalam data saya ini terdapat sejumlah variabel yang terjadi heteroskedastisitas. Namun saya sudah solusi ke dosen, katanya tidak apa-apa untuk tugas besar 2 ini. Jadi saya tidak akan merubah datanya lagi atau merubah pengukurannya lagi. Saya akan tetap menggunakan hasil dari sininya. Kita lihat di tabel SIG-nya ini. Tabel SIG-nya ini. Kan tadi harus di atas 0,05 ini nilai semuanya. Nah, semuanya ini harus di atas 0,5.
Nilai ROA harus di atas 0,5, nilai DR-nya harus di atas 0,5. Ini berarti data saya yang terjadi itu nilai konstan sama nilai DR-nya itu terjadi heteroskedastisitas. Terus kita jabarkannya berdasarkan tabel 4,5. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak semua nilai signifikansi seluruh variabel independen di atas 0,05, yang artinya hasil pengujian ini terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang lanjut, uji kesesuaian model atau R-square. Nah, ini definisinya bisa dicari di Google. Juga kita ambil dari tabel uji koefisien determinasi R-square. Kalau diuji koefisien determinasi R-square ya, tadi kita lihat di uji normalitas data. Kita lihat data kita di uji normalitas data. Nah, yang ini kita lihat. Kalau data kita normal, di uji normalitas data, itu kita ambilnya di R-square ini. Di tabel ini kita ambil. Kalau misalkan data kita tidak normal dan kita ganti pengukurannya atau kita tambahkan tahunnya atau dan lain-lain, itu kita ambil dari adjusted R-square. Itu kalau data kita yang di perhitungan uji normalitas data itu tidak normal dan sehingga kita memungkinkan untuk mengganti perhitungannya atau menambahkan tahunnya, itu kita ambilnya dari tabel adjusted R-square. Ini data saya normal, maka saya ambil dari tabel R-square. Lalu kita jabarkan berdasarkan tabel 4,6, hasil uji koefisien determinasi R-square menunjukkan bahwa R-square sebesar 0,346, yang artinya bahwa 34,6% variabel dependen likuiditas dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu profitabilitas ROA dan leverage DR. Lalu sisanya sedangkan 5,4% dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lain di luar model regresi. Lalu lanjut ke uji koefisien regresi secara simultan atau uji F. Uji F ini dilihatnya dari nilai sig harus di bawah 0,05. Kita lihat di tabel ANOVA, kita lihat di nilai signya harus di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 berarti datanya tidak normal atau tidak bisa dapat diterima. Nah, itu cara solusinya adalah kita cari dengan menggunakan pengukuran lain atau bisa juga ditambahkan tahunnya, sama seperti yang tadi. Ya, itu solusinya. Ini data saya normal karena di bawah 0,05. Jumlahnya adalah 0,027 untuk data saya. Berarti kita jabarkan berdasarkan tabel 4,7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,489. Ini sih ya nggak dibahas juga nggak apa-apa. Langsung ke sini menunjukkan nilai sig sebesar signifikansi atau sig sebesar 0,027 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini semua variabel dapat diterima. Oke, kita lanjut ke uji parsial atau uji T. Uji T ini kita ambil dari nilai koefisien itu, kita lihat di nilai signya sama nilai betanya. Nah, kalau nilai signya di bawah 0,05 artinya berpengaruh. Kalau di atas 0,05 artinya tidak pengaruh. Oke.
di uji T ini nilai SIG-nya harus di bawah 0,5 untuk artinya berpengaruh. Kalau di atas 0,5 artinya tidak berpengaruh. Oke, kita lihat ini. Nilai SIG untuk yang profitabilitas nilai ROA ini kan 0,5 ya. 0,5 berarti kan di atas 0,5. Artinya tidak berpengaruh sama sekali. Kalau nilai DER-nya adalah di bawah 0,05 artinya berpengaruh. Kalau berpengaruh kita lihat di tabel betanya, berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Maksudnya berpengaruh atau tidak berpengaruh itu apa sih? Kalau berpengaruh kita lihat nilai betanya. Kalau tidak berpengaruh itu sama, tidak terpengaruh apa-apa gitu. Ingat, yang berpengaruh kita lihat, misalkan kalau nilai ROA-nya ini berpengaruh ya. Misalkan nilai ROA-nya itu 0,2 deh. 0,02. Berarti kan itu berpengaruh karena di bawah 0,05. Berarti berpengaruh positif karena nilai betanya positif. Oke. Lanjut kita jabarkan berdasarkan tabel 4,8 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, profitabilitas ROA memiliki arah koefisien regresi positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,586 di mana lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas ROA tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Lalu yang kedua, yang DER-nya memiliki arah koefisien regresi negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,01 di mana lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage DER berpengaruh terhadap likuiditas. Lalu kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Ini kan kemarin kita sudah cari yang dari current ratio sama dengan kita lihat di tabel koefisiennya sama dengan 2806 ditambah 1,303 ROA. Kita lihat dari ininya, lihat dari tabel betanya, ROA minus 0,979 DER plus 0,73 koefisien standar error. Oke, artinya nilai konstanta A 2806 artinya jika variabel ROA dan DER bernilai 0 maka nilai Z0 sebesar 2806. Lalu nilai positif ini artinya searah. Berarti nilai Y-nya naik, nilai X-nya juga naik. Itu kalau positif yang artinya searah. Kalau nilainya negatif berbanding terbalik, nilainya misalkan nilai Y-nya naik, nilai X-nya turun, nilai Y-nya turun, nilai X-nya naik gitu. Oke, berarti kita jabarkan yang kedua untuk profitabilitas ROA menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,303. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1% ROA maka akan semakin meningkatkan likuiditas sebesar 1,303. Begitupun sebaliknya. Lalu yang leverage, yang DER ini kan dia minus nilainya. Berarti menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar minus 0,979. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan 1% leverage maka akan semakin menurunkan nilai likuiditasnya. Nah, begitupun sebaliknya. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai leverage DER maka nilai likuiditasnya akan mengalami penurunan. Oke. Segitu saja pengertian atau penjabaran dari
lanjutan tugas besar 1 kemarin yang mencari perhitungan tabel hasil uji ini menggunakan SPSS versi ke-26. Saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.